Ada follower saya yang bertanya kepada saya, kenapa sih bang konten cuma joget-joget, kasih tulisan sedikit FYP? Kenapa sih bang konten cuma bengong, begini FYP? Kita ulas ya sahabatku ya. Tapi penjelasan kita kali ini berdasarkan analisa sebagian banyak orang ya. Ini bukan secara teknis. Kalau secara teknis itu yang mempunyai hanya Facebook atau sistem Facebook. Jadi kita hanya menganalisa saja ya, kira-kira seperti ini. Gitu ya sahabatku. Oke, langsung saja kita ke materi. Begini ya sahabatku. Kenapa saya selalu menyarankan kepada Anda untuk memahami karakter audiens Anda ya. Jadi begini kawan. Jenis-jenis penonton atau audiens yang ada di platform media sosial itu kan memang berbeda-beda ya. Kalau di YT hanya sederhana saja ya, mungkin penontonnya itu tidak begitu menikmati ya, karena di sana itu rata-rata yang melihat itu orang-orang yang mempunyai pemikiran yang lebih gitu loh sahabatku ya. Beda lagi di TokTok. Kalau di TokTok itu kan rata-rata penikmat videonya itu Gen Z atau anak muda ya, anak milenial. Nah, jadi mereka membutuhkan sesuatu hal yang berkaitan dengan hiburan, kemudian di situ ada edukasi atau wawasan atau berita atau informasi yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke Facebook ya sahabatku. Kemudian kalau di Facebook itu ya rata-rata yang melihat emak-emak kawan. Jadi mereka itu tidak membutuhkan editing yang sangat signifikan ya. Jadi mereka itu membutuhkannya itu ini loh, video yang seperti ini ya, sesuai dengan kehidupan sehari-harinya. Joget-joget dikira lucu. Nah, itu akan sangat banyak menimbulkan engagement atau interaksi ya, atau share, karena dianggap mereka itu relate atau cocok dengan kehidupan sehari-harinya. Kemudian ada orang jalan di video, nah itu tinggal dikasih caption aja atau tulisan saja, itu bisa for your page. Artinya for your page itu didistribusikan di beranda-beranda Anda, itu namanya FYP. Bisa FYP di beranda Anda, begitu ya kawan gue ya. Jadi intinya konten-konten yang ada di Facebook itu membutuhkan konten yang autentik, artinya tidak perlu editing yang sangat detail sekali, itu tidak ya. Ya istilahnya kita bengong kemudian kasih tulisan, nah itu sudah relate dengan para penikmat atau pengguna Facebook. Gitu aja ya kawan ya. Jadi kalau misalnya kita di Facebook ini terlalu banyak editing, malah justru mak-mak itu pada bingung, dia tidak bisa mencerna. Kemudian kalimat yang kita utarakan, jika kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak relate atau tidak mereka pahami, ya mereka akan skip, gitu loh kawan. Jadi kenapa video yang asal justru malah banyak mendapatkan di hati pemirsa di Facebook ini, ya seperti itu sahabatku, karena relate dengan kehidupan di dunia nyata. Coba teman-teman membuat konten yang sederhana, kita upload di platform YT atau di TokTok, pasti berbeda lagi pemirsanya, tidak akan ada yang melihat. Tapi kalau konten yang ada di YT kita taruh di Facebook, sama juga tidak akan ada pemirsanya. Karena begini loh kawan, karena di Facebook ini pemirsanya itu rata-rata seperti itu. Jadi kita harus memahami audiens manfaatnya seperti itu. Jadi konten-konten yang autentik, yang tidak banyak editing, konten-konten yang penting itu videonya jernih, gitu aja lah. Video jernih, tidak goyang. Kemudian bahasa yang kita gunakan itu bahasa sesuai dengan kehidupan sehari-hari, tidak bahasa yang misalnya begini loh, kredibilitas ya. Padahal itu cuma menerangkan sesuatu yang bisa dipercaya gitu. Misal bahasa-bahasa intelek gitu loh. Ya itu para mak-mak biasanya tidak memahami itu, tapi tidak semuanya ya sahabatku ya. Tapi sebagian besar seperti itu. Karena mak-mak itu kan waktunya tidak tidak longgar. Jadi mereka itu yang mereka pikir konten ya asal rekam kemudian kasih caption ya sudah jadi konten.
Tapi kalau ini diterapkan di platform sebelah, ya tidak akan ada pemirsanya, tidak akan ada peminatnya. Jadi kita kalau terjun di FB, kita itu harus benar-benar memahami karakter audiens kita itu seperti apa. Ya, itulah penyebab kenapa konten ngasal bisa lebih viral, bisa lebih FYP menurut analisa saya dan sebagian banyak kreator gitu ya. Ini analisa loh, ini bukan teknis, saya ulangi lagi ya. Kalau teknis itu kan ilmu yang pasti, misalnya 1 + 1 sama dengan 2. Nah, kalau ini tidak ya, ini masih analisa atau diteliti gitu loh. Nah, paham ya maksud saya ya? Semoga paham lah ya sahabatku ya. Kalau tidak paham, silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lewat VR atau video reel. Oke, semoga bermanfaat wawasan dan penjelasan dari saya kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.